Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Bina Insani, yang saya hormati Presiden Pondok Pesantren Bina Insani beserta jajaran kepengurusannya, yang saya hormati pula dan saya sayangi segenap anak santri Pondok Pesantren Bina Insani yang berbahagia. Tiada kata yang pantas diucapkan selain kita panjatkan pujian syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmatnya, atas berkat karunia-Allah kita dapat melakukan aktivitas kita tanpa halangan apapun, dan kita dapat melakukan kultum seperti biasanya walaupun melalui virtual. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kultum yang berbahagia, senang sekali rasanya saya mendapatkan kesempatan untuk memberikan kultum pada hari ini. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan mengenai pentingnya seorang pendakwah untuk bercermin kepada dirinya sendiri sebelum berdakwah kepada orang lain. Saya akan mengawalinya dengan sebuah kisah dari Nasruddin Hoja. Pada waktu ketika Nasruddin Hoja tampak sibuk di depan rumahnya, berjalan ke sana kemari, tampaknya sedang mencari sesuatu. Kemudian orang-orang di sekitarnya merasa risih dengan apa yang dilakukan Nasruddin Hoja, dan kemudian bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan, wahai Nasruddin?" "Saya mencari kunci yang hilang," kata Nasruddin. Lalu orang-orang tersebut ikut membantunya untuk mencari kunci. Lama mereka mencari namun tidak menemukan kunci tersebut. Kemudian orang-orang kembali bertanya kepada Nasruddin, "Sebenarnya kapan terakhir kali kamu melihat kuncimu, wahai Nasruddin?" "Terakhir kali saya melihat kunciku di dalam rumahku." "Lalu kenapa kamu mencarinya di halaman rumah?" "Karena di dalam rumahku itu gelap, sedangkan di luar rumah terang, maka aku lebih suka mencarinya di luar rumahku." Jamaah kultum yang berbahagia, sebenarnya dari kisah Nasruddin Hoja ini, beliau ingin menyampaikan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa yang pertama, seringkali kita yang bermasalah namun mencari solusinya di luar diri kita. Yang kedua, bahwa seringkali kita menganggap diri kita tidak menerima bahwa kita bermasalah, sehingga kita mencari pelampiasan di luar diri kita untuk kemudian memuaskan diri kita seolah-olah kita tidak ada masalah. Islam mengajarkan kepada kita untuk berfokus kepada diri sendiri adalah hal yang utama sebelum kita mengurusi seseorang atau masalah di luar diri kita. Sehingga Rasul bersabda dalam salah satu hadisnya bahwa jihad yang paling utama adalah jihad melawan diri sendiri, menghabisi nafsu angkara yang ada pada diri kita, barulah kemudian kita jihad kepada pihak-pihak di luar diri kita. Namun seringkali di masa sekarang, orang-orang justru sibuk mengurusi urusan orang lain, sibuk kepada masalah-masalah orang lain, sibuk kepada keadaan orang lain, dan dia lalai kepada dirinya sendiri. Padahal bagaimana kita bisa berjihad kepada orang lain, berdakwah kepada orang lain jika pada diri sendiri kita masih ada masalah yang serius, atau ada masalah yang harus kita selesaikan terlebih dahulu sebelum kita berdakwah kepada orang lain. Bahkan Ibnu Taimiyah sekalipun yang sangat menekankan aspek jihad kepada orang lain, juga menekankan bahwa sepatutnya kita berjihad kepada orang lain itu diawali dengan jihad kepada diri sendiri. Karena jika kita tidak selesai dengan diri kita, maka mustahil kita akan menyelesaikan masalah kepada orang lain. Allah katakan dalam Al-Quran,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Mengapa wahai orang-orang yang beriman, engkau mendakwahkan sesuatu, mengatakan sesuatu yang tidak engkau lakukan kepada dirimu sendiri? Sehingga kita dapati bahwa salah satu nilai utama dalam kesuksesan dakwah Rasulullah adalah Rasul menjadi teladan dalam dakwahnya. Mengajari orang lain untuk bersikap jujur misalnya, Rasul selalu berusaha untuk bersikap jujur terlebih dahulu kepada dirinya agar apa yang dikatakannya selaras dengan apa yang dilakukannya. Allah katakan dalam ayat lain bahwa Bismillahirrahmanirrahim, ku anfusakum wahlikum naro. Jaga diri kalian sendiri dulu, baru keluarganya, baru kemudian kalian jaga orang lain. Tapi mungkin ada pertanyaan bahwa manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Lantas bagaimana kita bisa berdakwah jika kita tidak lepas dari yang namanya kesalahan? Yang dimaksud di sini adalah bahwa minimal ada komitmen, minimal ada niatan, ada kesadaran kepada diri kita untuk bersikap seperti apa yang kita dakwahkan, baru kemudian mengajarkannya pada orang lain. Sehingga jangan sampai kita bukan terlihat sebagai pendakwah, namun malah terlihat sebagai orang yang munafik, karena apa yang kita katakan tidak sama dengan apa yang kita lakukan. Rumi pernah berkata bahwa manusia bukanlah tetesan di tengah samudra, melainkan manusia adalah samudra dalam bentuk tetesan. Melalui penggambaran itu bahwa begitu luasnya aspek dalam diri manusia, sehingga jika kita betul-betul fokus pada diri sendiri, maka kita tidak akan punya waktu untuk menyelesaikan urusan orang lain. Jamaah kultum yang berbahagia, semoga kita dijadikan orang-orang yang terus berfokus kepada diri sendiri di samping dakwah kita kepada orang lain, agar kita tidak pernah merasa bahwa diri kita bersih dan orang lain itu kotor, agar kita mengetahui bahwa diri kita juga sedang menuju kebaikan, menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan begitu kita tidak memandang rendah orang lain karena kita sendiri memiliki hal-hal yang perlu kita benahi. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.